Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Gusdevianti dari kelas PGMI 4C dengan NIM 2019-030068, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang mengenal benda-benda langit dalam tata surya. Pernahkah kalian amati langit pada malam hari? Benda-benda apa saja yang kalian lihat di langit? Ya, terdapat banyak ribuan bahkan jutaan benda yang ada di langit. Pernahkah kamu berpikir benda-benda apa saja yang ada di sana? Dalam video ini kita akan belajar dan mengenal benda-benda yang ada di tata surya kita. Tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya merupakan sistem yang terdapat di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari, dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut adalah planet-planet, satelit, dan jutaan benda langit lainnya, seperti asteroid, komet, dan meteoroid. Oke. Pertama, kita akan mengenali matahari. Apa yang kalian bayangkan saat mendengar kata matahari? Panas, cahaya, besar, atau bersinar? Ya, matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Tanpa adanya matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan inti matahari, fotosfer, kromosfer, korona. Inti matahari memiliki suhu yang sangat tinggi, yang cukup untuk mempertahankan fungsi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Fotosfer. Melalui fotosfer sebagai besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Kromosfer. Apakah kalian pernah menyaksikan fenomena gerhana matahari? Kromosfer dapat kita lihat ketika gerhana matahari yang berbentuk seperti gelang merah yang mengelilingi bulan. Korona. Korona merupakan lapisan terluar matahari yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhunya yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota yang mengelilingi bulan ketika gerhana matahari. Di antara inti dan fotosfer, energi berpindah secara radiasi dan konveksi. Daerah tersebut adalah daerah energi dan daerah konveksi. Bagaimana cara mengingat lapisan-lapisan matahari tersebut? Sangatlah mudah dengan mengingat kata infokrona. Lapisan-lapisan matahari akan dengan mudah untuk diingat inti matahari, fotosfer, kromosfer, korona, infokrona. Matahari sifat tata surya sudah kita kenali. Selanjutnya, kita akan mengenali 8 planet yang ada di tata surya kita. Planet. Benda apakah itu? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, yang berotasi dan berevolusi. Mengelilingi matahari, berdasarkan lintasan asteroid, planet-planet dikelompokkan menjadi 2, planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu, dan sebagian besar penyusunannya adalah mineral dan logam. Planet dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar penyusunannya adalah hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus,
Uranus, dan Neptunus. Kita mulai dari planet yang terdekat dengan matahari. Merkurius. Merkurius adalah planet pertama yang terdekat dengan matahari. Merkurius merupakan planet paling kecil di antara planet-planet lainnya. Mirip dengan bulan, Merkurius mempunyai banyak kawah, tidak memiliki satelit serta atmosfer. Planet kedua adalah Venus. Apakah kalian pernah mendengar istilah bintang kejora? Ya, dia adalah Venus, planet yang paling terang yang dapat dilihat dari bumi. Karena ukuran masanya yang mirip dengan bumi, planet ini sering dijuluki saudara kembar bumi. Planet ketiga adalah planet tempat tinggal jutaan makhluk hidup termasuk manusia. Bumi, satu-satunya planet yang memiliki kehidupan sehingga saat ini bumi sering disebut planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi memiliki satu satelit alam, yaitu bulan. Berikutnya adalah Mars. Planet yang sering dijuluki planet merah, terlihat seperti planet yang sangat panas. Nyatanya dia tidak panas seperti apa yang kita lihat dan yang kita bayangkan. Walaupun dia planet yang merah, planet ini adalah planet yang dingin. Mars memiliki 2 satelit, Phobos dan Deimos. Planet selanjutnya adalah planet yang sangat-sangat besar. Ya, dia adalah Jupiter, planet yang paling besar di tata surya. Planet ini terkenal dengan bintik merah raksasanya. Bintik apakah itu? Bintik tersebut adalah badai besar yang berlangsung berabad-abad lamanya. Saat ini terdapat 79 satelit Jupiter yang diketahui yang menjadikan Jupiter sebagai planet yang memiliki satelit alami terbanyak di tata surya. Planet yang keenam adalah planet Saturnus, planet yang paling menarik dalam tata surya, yang dikenal planet bercincin. Cincin ini masih diperkirakan terbentuk dari bongkar-bongkar es meteoroid. Planet Saturnus merupakan planet yang paling ringan karena sebagian tubuhnya Saturnus tersusun oleh gas. Berikutnya 2 planet terakhir di tata surya, Uranus dan Neptunus. Apakah kalian tahu mereka juga memiliki cincin planet seperti Saturnus, walaupun tidak sekokoh cincin Saturnus. 2 planet ini dijuluki raksasa es karena suhu permukaannya sangat-sangat dingin. Namun, jika dibandingkan Uranus, lebih dingin daripada Neptunus. Uranus adalah planet ketujuh yang merupakan planet terdingin di tata surya. Suhu terendah di Uranus mencapai minus 224 derajat Celcius. Sedangkan di planet Neptunus, suhu terendahnya sekitar minus 218 derajat Celcius. Neptunus adalah planet yang paling jauh dari matahari atau planet yang ke-8 dalam tata surya. Neptunus terdapat titik gelap besar yang mirip dengan titik merah raksasa di Jupiter. Titik tersebut diakibatkan oleh angin yang sangat-sangat kencang. Bagian dalam Neptunus mirip dengan Uranus yang sebagian besar terdiri atas es dan bebatuan. Sebentar, tadi kita melewati asteroid. Mari kita lihat lebih dekat seperti apa asteroid itu. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusunan planet. Ada jutaan asteroid yang umumnya terdapat di bagian tata surya. Mayoritas asteroid yang telah diketahui mengorbit pada sambungan asteroid di antara orbit Mars dan Jupiter. Singkatnya, asteroid yang pertama kali ditemukan adalah Ceres pada tahun 1801 oleh Guy Joseph Vitriani. Ya, dan pada awalnya menjadi pertimbangan sebagai planet baru.
Istilah asteroid ini disusun oleh William Herschel yang berasal dari bahasa Yunani asteroids, yang berarti seperti bintang atau berbentuk bintang, karena pada penemuan saat itu terlihat sebagai titik-titik cahaya seperti bintang. Benda apa itu? Ternyata dia adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani, kometes, yang berarti berambut panjang. Komet ini terdiri dari debu partikel batu yang bercampur dengan es metana dan amonia. Oke, mari kita lihat lebih dekat seperti apa komet ini. Pada komet terdapat beberapa bagian inti komet, koma, dan ekor komet. Inti komet merupakan bahan yang padat. Diameternya mencapai beberapa kilometer. Inti komet ini tersusun dari debu dan gas yang beku. Koma? Bukan koma yang seperti ini. Jadi gini, saat komet mendekati matahari, inti komet menyublim dan membentuk kabut gas dan debu di sekeliling inti komet. Itulah yang disebut koma. Semakin dekat komet ke matahari, gas yang berbentuk semakin banyak. Partikel-partikel pada komet terdorong dari inti oleh angin matahari. Itulah yang disebut ekor komet. Panjang ekor komet bisa mencapai jutaan kilometer. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Mengapa demikian? Ya, karena dorongan dari tekanan radiasi dan angin matahari, bukan karena ekor komet takut matahari. Dan ini adalah meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu dan atau puing-puing logam yang bergerak di ruang angkasa. Ukurannya lebih kecil daripada asteroid. Sebagian besar meteoroid berasal dari asteroid. Ada juga beberapa asteroid yang berasal dari komet, bulan, bahkan Mars. Ketika meteoroid mendekati bumi, meteoroid akan tertarik oleh gravitasi bumi. Sebelum sampai ke bumi, meteoroid melewati dan bergesekan dengan lapisan atmosfer bumi yang membuat meteoroid terbakar. Itulah yang disebut meteor, atau yang kita kenal dengan bintang jatuh. Meteorit yang berukuran kecil biasanya akan habis terbakar ketika melewati atmosfer bumi. Jika dengan ukuran yang besar, meteoroid tersebut akan sampai dan menghantam permukaan bumi. Itulah yang disebut meteorit. Jadi kalian sudah tahu perbedaan meteoroid, meteor, dan meteorit. Oke, meteoroid adalah potongan batu yang bergerak di ruang angkasa, sedangkan meteor adalah meteoroid yang terbakar melewati atmosfer bumi, dan meteorit adalah meteoroid yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi. Ya, itulah perjalanan kita mengenal tata surya yang amat sangat luas. Namun tata surya masih banyak menyimpan misteri yang belum diketahui dan bahkan masih banyak yang belum ditemukan. Rasa penasaran? Ya, itulah yang membuat kita ingin mencari tahu sesuatu yang ingin kita ketahui. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.